Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, subahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Bertemu kembali dengan Abi Arif pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada bab 4, iman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Apa tujuan kita iman kepada malaikat Allah? Ya, tentu saja kita akan menjadi pribadi yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini adanya malaikat yang mencatat amal baik dan juga amal buruk yang kita lakukan. Untuk mengetahui materi selanjutnya, yuk simak video Abi Arif berikut ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak Abi, setelah ini kita akan simak video Abi tentang penjelasan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat? Iya, betul. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 99. Dan kemarin kita sudah belajar 3 nama baik yang dimiliki oleh Allah. Apa saja? Yang pertama Al-Basir, Allah Maha melihat. Yang kedua Al-Adlu, Allah Maha adil. Yang selanjutnya Al-Azim, atau Allah Maha agung. Dan setelah ini simak video Abi baik-baik ya. Baiklah, materi kita yang pertama adalah meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Malaikat merupakan makhluk gaib ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari cahaya atau dari nur. Malaikat merupakan makhluk yang sangat taat dan juga patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wujud malaikat sendiri adalah gaib, artinya tidak terlihat oleh mata kita atau tidak nampak. Beda halnya dengan manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang bisa kita lihat dengan nyata. Tapi kita sebagai seorang muslim harus meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah, bahwasannya malaikat selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Malaikat merupakan makhluk yang selalu memuji Allah dan menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Baiklah, malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak dibekali nafsu atau tidak memiliki nafsu. Jadi malaikat tidak ada rasa lapar, rasa haus, atau rasa lelah. Beda dengan kita manusia yang memiliki rasa lapar, rasa haus, dan juga rasa lelah atau rasa kantuk. Nah, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengetahui 10 nama malaikat. Ada yang tahu? Berikut ini akan Abi sebutkan ke-10 nama malaikat-malaikat Allah. Nama malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas mengatur pembagian rizki kepada semua makhluk Allah yang ada di bumi. Yang selanjutnya, malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala. Selanjutnya ada malaikat Izrail yang bertugas untuk mencabut nyawa semua makhluk Allah. Selanjutnya ada malaikat Munkar dan malaikat Nakir yang bertugas untuk menanyai manusia di alam barzah atau alam kubur. Selanjutnya ada malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Dan malaikat Atid mencatat amal perbuatan buruk manusia. Selanjutnya ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Selanjutnya yang terakhir malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Itulah nama malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya. Baiklah, itu tadi adalah nama malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Secara umum, tugas dari malaikat itu yang pertama adalah menyampaikan wahyu kepada para rasul-rasulnya.
Yang kedua adalah mendatangkan azab bagi umat yang zalim atau mengingkari ayat-ayat Allah. Selanjutnya adalah memohonkan ampunan bagi kaum muslimin yang ada di bumi. Dan yang terakhir adalah tentu saja mencatat segala amal perbuatan baik dan juga buruk yang kita lakukan. Baiklah anak Nabi, itu tadi adalah materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Beriman artinya kita percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada dan juga selalu mengawasi kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati ketika akan berbicara atau melakukan suatu perbuatan, karena kita tahu dan sadar bahwa ada malaikat yang mengawasi kita. Tentunya akan mencatat segala amal yang kita lakukan, baik itu amal baik maupun perbuatan buruk yang kita lakukan. Itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan bisa diresapi dengan sepenuh hati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.